Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Syahsajaah dari kelas T4F dengan NIM 2331407011111041. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah keamanan komputer untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Pada UAS kali ini saya akan menjelaskan dan melakukan simulasi ransomware yang versi tidak berbahaya. Nanti saya akan menjelaskan konsep dasar ransomware, apa bahayanya dan cara mitigasinya. Nanti saya akan menunjukkan juga simulasi aman dari ransomware tersebut, dan yang terakhir memberikan edukasi tentang pencegahan serangan ransomware atau cara mitigasi dan memberikan keamanan agar terhindar dari ransomware. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ransomware. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data korban, yang nantinya pelakunya atau penyerangnya akan minta tebusan yang biasanya dalam bentuk cryptocurrency, kripto, atau bitcoin. Jika korban tidak membayar ke alamat yang diberikan khusus oleh penyerang, nanti data korban bisa hilang selamanya atau tidak dapat diakses selamanya. Data korban akan hilang, dan untuk bisa mendapatkan datanya harus melakukan tebusan atau membayar kripto maupun bitcoin ke alamat yang diberikan oleh si penyerang, atau data tidak dapat dipulihkan kembali karena sudah dienkripsi oleh penyerang. Untuk contoh ransomware nyata pernah terjadi yaitu WannaCry. Ini terjadi pada tahun 2017. Ransomware ini menyebar lewat SMB atau server message block. Ini adalah ransomware yang menyebar lewat SMB ya pada tahun 2017 silam. Dan yang kedua ada ReEvil atau Reveal yang terjadi pada tahun 2021, 4 tahun yang lalu. Ransomware ini menarget perusahaan besar yang terkenal dan mengenkripsi data-data penting tersebut. Dan yang terakhir ada Loki. Ini terjadi pada tahun 2016 setelah WannaCry. Ransomware ini juga menyebar via email atau phishing. Jadi yang memanfaatkan email phishing atau penipuan yang diisi virus atau ransomware. Jadi jangan mengeklik link sembarangan tanpa kepentingan apapun. Untuk proof of konsepnya nanti saya akan membuat simulasi sederhana menggunakan Python dengan library Tekinter dan Pygame. Nanti saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editornya. Di dalam ransomware sederhana buatan saya yang tidak berbahaya ini nanti akan ada tampilan GUI-nya, tampilan GUI seperti ransomware sungguhan. Jadi ini sebenarnya tidak berbahaya. Nanti akan ada file .txt yang disimulasikan terkunci atau terkena ransomware contohnya. Nanti file tersebut akan menjadi .rns atau ransomware. Ini sebagai contoh saja. Dan nanti saya akan juga menambahkan sedikit efek agar terlihat lebih realistis, seperti muncul suara menyeramkan dan countdown palsu atau waktu mundur palsu. Baik, sekarang masuk ke dalam Visual Studio Code. Di sini ada script atau kode yang saya buat untuk ransomware sederhananya atau fake ransomware.py. Ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini
saya menambahkan scary sound atau sound khusus nanti ditambahkan ke ransomware-nya supaya terlihat lebih realistis. Sebelah sini ada soundnya. Lalu saya juga menambahkan fungsi countdown 60 detik, nanti ada waktu 60 detik yang dihitung mundur. Jika waktunya habis, nanti akan muncul message box atau pesan error, time's up, your files are gone forever, alias nanti artinya file kamu telah pergi selamanya. Untuk file .txt nya saya memberikan simulasi yang nantinya jika di dalam folder ini terdapat file bernama tugas.txt, nanti akan di rename menjadi tugas_locket.rns atau ransomware. Jadi saya buat script ini untuk mengubah nama filenya saja tugas.txt menjadi tugas_locket.rns. Lalu saya juga membuat fungsi tombol decrypt yang palsu ini. Nanti di dalam tampilannya akan ada tombol decrypt yang sebenarnya ini palsu. Jika ditekan nanti akan muncul tulisan nice try atau message box seperti ini, nope, you must pay first, atau kamu harus bayar dulu. Nanti saat saya melakukan simulasinya akan muncul tombol close seperti di layar pada umumnya. Nanti untuk tombol close di ransomware sederhana ini saya tidak bisa ditekan close atau tidak bisa berfungsi. Nanti saya akan berikan efek access denied atau you can close me. Nanti tombol close di Windows ransomware-nya tidak bisa berfungsi agar terlihat lebih realistis saja. Jadi begitu. Saya juga menambahkan gambar school.png untuk hiasan saja. Baik, langsung saja kita coba. Kita jalankan menggunakan perintah Python. Kita ketikkan nama filenya. Ini ada countdown time atau waktu mundur waktunya seperti yang saya sudah jelaskan di dalam kodenya. Sini juga ada tombol decrypt file yang ini sebenarnya palsu, dan ada juga suara sound yang saya berikan ini untuk menambah efek realistis saja. Kita coba klik, nah muncul tulisan nice try atau peringatan kita tidak bisa decrypt filenya. Kita klik OK. Untuk tombol close-nya di sini saya akan coba close. Tidak bisa karena saya sudah menambahkan kode atau script di dalam ini supaya tidak bisa di close agar lebih menyeramkan saja. Kita tunggu sampai waktunya habis. Nah, setelah waktu habis nanti akan muncul time's up atau message book your file are gone forever atau file kamu sudah pergi selamanya dan tidak bisa di backup. Kita klik OK saja. Nah, sekarang untuk cara menghentikan ransomware-nya ini kita minimize saja karena tidak bisa di close. Cukup simpel, saya ketik Ctrl+C, otomatis simulasinya sudah berhenti. Nah, untuk simulasinya tadi kan saya sudah mengatakan nanti akan ada file .txt yang diubah menjadi filenya diubah menjadi tugas locket.rns. Kita cek di dalam folder file explorer. Nah, di sini tugas yang bernama .txt sudah berubah atau ganti menjadi tugas _locket.rns.
Nah, di sini juga ditambahkan file read this now yang isinya sebenarnya hanya pesan ancaman. Kita buka. Nah, ini hanya pesan ancaman atau peringatan supaya kita bisa mau mengirimkan kripto maupun Bitcoin ke alamat yang dicantumkan. Ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Nah, untuk tugasnya coba kita buka. Nah, untuk file tugasnya nanti isinya akan berisi the file has been encrypted atau file kamu telah dienkripsi oleh si penyerang. Jadi bahayanya ransomware adalah seperti itu, kita tidak tahu kapan ransomware ada di laptop kita, jadi berhati-hatilah saat mengklik link atau mengunjungi website yang tidak resmi atau mengklik atau mendownload aplikasi-aplikasi ilegal yang berbahaya. Di sini saya juga membuat file untuk log, untuk mengembalikan ekstensi filenya dari .rns yang ini menjadi kembali ke .txt. Kita coba simulasikan. Kita ketikkan perintahnya lagi, Python, nama filenya. Nah, nanti akan muncul tulisan file berhasil dikembalikan menjadi tugas.txt. Ini juga berganti namanya menjadi tugas.txt kembali. Kita coba cek. Nah, sudah kembali ke ekstensi semula lagi. Untuk mitigasinya, saya juga akan menjelaskan cara mitigasi dari serangan ransomware tersebut. Untuk mitigasi, backup data secara rutin, jangan buka email atau link yang mencurigakan, terutama dari pengirim yang tidak sah atau tidak kalian kenal. Gunakan antivirus atau firewall. Update sistem operasi secara berkala, apabila ada update terbaru segera update saja. Dan yang terakhir, jangan gunakan akun admin untuk aktivitas sehari-hari. Jadi admin ini sangat berbahaya atau sensitif. Lebih baik kalian gunakan akun yang biasa saja untuk cari aman. Kalian juga bisa cek di Windows Security atau Task Manager untuk mengetahui apa saja aplikasi yang berjalan di latar belakang. Ini saya buka Windows Security. Nah, di sini kita bisa menycan virus dan apa saja yang berbahaya di laptop kita. Kita coba klik di sini. Nah, kita bisa scan untuk mengetahui apa saja ancaman atau virus yang ada di laptop kita. Kita bisa mencegahnya dengan quick scan. Nah, tunggu proses ini hingga selesai. Jika ada ancaman, segera lakukan proteksi atau perlindungan. Jadi begitulah presentasi tugas UAS keamanan komputer yang saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.